Selamat datang. Terima kasih Anda telah bergabung dengan Renungan Malam Santapan Rohani. Malam ini kita akan merenungkan bagaimana iman memampukan kita untuk hidup dengan penuh keyakinan di hadirat Yesus. Saat kita memulai waktu perenungan ini, usahakanlah untuk senyaman mungkin. Tariklah napas dalam-dalam dengan tenang. Lepaskan segala ketegangan dalam tubuh Anda saat Anda datang untuk mendengarkan firman Tuhan, dan diingatkan kembali akan kebesaran-Nya serta kasih-Nya yang tak terbatas kepada Anda. Anda selalu aman dan selalu diterima di hadirat-Nya. Bapa, malam ini aku berdoa agar Engkau membuatku yakin dan percaya penuh bahwa aku adalah milik-Mu sekarang maupun untuk selama-lamanya. Aku berdoa agar janji-janji firman-Mu membimbing dan menghiburku malam ini, terutama di masa yang gelap. Aku aman di dalam Kristus. Bahkan hari terburuk sekalipun tidak dapat mengubah kebenaran ini. Lukas 1 ayat 67 sampai 68 dan 74 sampai 75 berkata, "Dan Zakharia, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya, supaya kita, terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita." Pernahkah Anda merasa gugup untuk membuka diri dan membiarkan orang lain mengenal diri Anda yang sebenarnya? Memang menakutkan, karena kita tidak yakin apakah orang lain akan menerima kita jika mereka mengetahui kekurangan dan kelemahan kita. Lalu bagaimana dengan Allah? Dia mengenal hati kita sepenuhnya. Dia mengetahui segala sesuatu tentang diri kita. Mungkinkah Dia sungguh mengasihi kita apa adanya, dengan segala kelemahan dan ketidaksempurnaan kita? Sebelum Yesus dilahirkan, Imam Zakharia bernubuat bahwa Sang Juru Selamat akan datang untuk menebus kita, menyelamatkan kita, dan memampukan kita melayani Tuhan tanpa rasa takut. Pekerjaan keselamatan dan pengudusan kita bukanlah hasil usaha kita sendiri, melainkan karya Kristus. Bahkan pada hari-hari terburuk kita, Dia tetap melakukan segala sesuatu yang diperlukan agar kita dapat hidup dengan penuh keyakinan di hadirat-Nya. Kita mungkin gugup untuk membuka diri terhadap sesama, tetapi kita tidak pernah perlu ragu terhadap respon Allah kepada kita. Dia mengasihi kita tanpa batas dan telah melakukan segalanya agar kita dapat hidup di hadapan-Nya selama-lamanya. Apakah Anda ragu bahwa Allah sungguh mengasihi Anda? Datanglah mendekat kepada hati-Nya malam ini. Biarkan Dia meyakinkan Anda kembali tentang semua yang telah Yesus kerjakan dalam hidup Anda.
Kini saatnya kita masuk dalam doa. Tariklah napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan untuk melepaskan setiap ketegangan. Hadirat Tuhan adalah tempat untuk beristirahat dan merasakan damai. Bernapaslah, arahkanlah hati Anda kepada hadirat Allah. Ia berjanji mendengar setiap kata yang kita ucapkan, bahkan di dalam hati kita. Mari berdoa. Bapa, Engkau telah mengaruniakan Yesus kepadaku untuk menyelamatkan dan menebusku. Aku hidup dalam kebenaran Kristus, bukan dalam kebenaranku sendiri. Dengan rendah hati aku datang mengucapkan syukur kepadamu. Tolonglah aku untuk mengetahui bahwa kasih-Mu kepadaku tetap menyala dengan kuat malam ini sebagaimana sebelumnya. Tuhan Allah, tenangkan segala kecemasan dan ketakutanku. Aku menyerahkannya kepadamu sekarang. Engkau telah mengaruniakan Kristus, Putra-Mu sendiri, untuk menyelamatkan jiwaku. Karena itu aku tahu bahwa segala perkara lainnya pun ada dalam tangan-Mu untuk dipulihkan dan diselesaikan. Satu Yohanes 4 ayat 18 berkata, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman." Mari kita menutup renungan ini dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih karena aku tidak akan pernah menghadapi perhukuman. Betapa besar sukacita dan kelegaan karena mengetahui bahwa aku telah diampuni dan dipulihkan di hadirat-Mu. Bahwa aku memiliki damai sejahtera dengan Allah yang Maha Kuasa. Kiranya keyakinan ini memenuhi hatiku saat aku menjalani hari esok. Kiranya aku memandang setiap keadaan dan setiap pencobaan melalui lensa iman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.